maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita berdiri. Bersama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama kita mendengarkan perintah mengasihi, kita menyadari bahwa sering kita mengabaikan perintah ini dalam hidup kita. Sering kita menyakiti hati sesama kita. Bahkan sering kita menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari bersama dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengenal jalan pikiran dan tindakan kami yang jahat. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sadar bahwa kami sungguh berdosa kepadamu. Sudilah kiranya mendengarkan doa kami. Jemaat, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala pengeluaran kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kepada Tuhan, yang kita percaya bahwa semuanya itu bersumber dari Dia. Bahkan hidup kita ini adalah pemberian dari Allah. Untuk itu mari kita mendengarkan petunjuk firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12-13 mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil kita memberikan syukur kita kepada Allah, kita iringi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 1 dan 2.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat kedua. Indah pagi mereka, bercahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang punya hidup dan kehidupan ini, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan waktu yang indah kepada kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada siang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan mengelolanya ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan di ladang-Mu demi kemuliaan akan nama-Mu. Bapa dalam surga, berkati juga yang masih ada pada kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempergunakan dengan baik. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat yang pertama. Di hati ya Yesus Tuhan bersabda.
jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca. Kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Ada 3 bahagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Bacaan kedua dari kitab Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pagi hari ini. Mari mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau senantiasa menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Di dalam seminggu yang boleh kami lewati bersama, di tengah berbagai kesibukan, di tengah berbagai rutinitas kami percaya bahwa Engkau Allah yang menopang kami bersama, sehingga semuanya boleh kami lalu dengan baik. Sehingga hari ini di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari di mana kami boleh beristirahat dari segala rutinitas kami boleh bersama membawa diri kami, hati kami, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang Engkau anugerahkan bagi kami saat ini. Baik bersama dengan umat-Mu yang boleh hadir dalam ruangan di tempat ini, maupun mereka yang boleh bersekutu dengan kami secara virtual dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami dalam persekutuan ini. Ya Bapa di sorga, saatnya kami mau mendengarkan dan kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan hikmat-Mu yang memperlengkapi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun jemaat-Mu, sehingga firman ini ya Tuhan sungguh-sungguh bermakna bagi kami. Boleh kami pahami apa arti firman ini untuk selalu menjadi pegangan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukaria tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 7
26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari Kitab Injil Markus pasal 10. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kure sumangga puang. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama, kita masih diberikan kesempatan, kita diperjumpakan, baik yang sempat hadir secara tatap muka maupun jemaat Tuhan di berbagai tempat yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual.
beberapa bagian bacaan kita pagi hari ini yang telah kita baca, kita dengarkan, dan kita akan renungkan bersama dalam satu tuntunan tema, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Elok namo ke pakita dukana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang merasakan sebuah masalah, persoalan, pergumulan, beban yang sedang dihadapi, pasti punya harapan untuk bisa keluar dari masalah itu, untuk bisa lepas dari masalah itu. Kalau yang sedang sakit, harapan untuk bisa segera sembuh dari sakit itu. Dengan berbagai cara bisa ditempuh, bisa dilakukan. Berupaya untuk bagaimana supaya dia bisa sembuh dan pulih dari sebuah situasi keadaan yang sedang dialami. Apalagi kalau misalnya yang sakit dan sudah lama sakit, apapun yang orang katakan, sampaikan, obat apapun yang orang sampaikan kepadanya, pasti dia akan berusaha untuk mencari dan mengkonsumsinya. Ya, mui nak koto apa dia ke dikuan nang lamu pomalekena inang berusaha lama lendakai. Atau misalnya kalau mendengarkan informasi-informasi bahwa mungkin di tempat-tempat tertentu ada dokter yang ahli, yang mampu untuk bisa mengobati berbagai penyakit yang parah sekalipun, atau mungkin mendengarkan berita atau kabar ada di tempat-tempat tertentu orang yang dalam tanda petik ya katanya bisa untuk mengobati, ya entah apa yang diberikan, ramuan-ramuan atau apa, dan biasanya respon itu dengan cepat dia berusaha untuk mencari tahu di mana orang itu dan pergi tanpa mempedulikan jarak yang harus ditempuh. Namun yung banani mambilanna pasti nang lamalena. Dan itu satu harapan bahwa segera bisa sembuh, segera bisa lepas dari beban, dari penderitaan yang dia alami. Demikian juga dengan kisah dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ada 4 bacaan kita termasuk dari Mazmur 126 yang kita baca bersama secara berbalasan. Kita melihat di situ bahwa bagaimana sebuah harapan oleh seorang pemazmur untuk bisa lepas pulih dari sebuah keadaan sulit, dari keadaan yang berat yang sedang dialami oleh karena berbagai penderitaan, sehingga harapan bahwa bagaimana dalam kondisi ini dia bisa segera lepas. Penderitaan akan bisa berubah menjadi sebuah sukacita. Dia bisa dipulihkan dari kondisi yang sedang dialami. Demikian juga dalam bacaan kita yang kedua dari kitab Yeremia. Satu bentuk perjanjian baru yang Tuhan nyatakan bagi umatnya, yakni mereka akan dikembalikan dari tempat pembuangan mereka. Mereka akan dipulihkan baik secara fisik maupun secara rohani, tentang satu beban pergumulan ketika mereka harus berada di tempat pembuangan. Bagaimana situasi yang sulit yang sedang mereka alami, dan mereka tentu rindu untuk segera keluar dan pulih dari keadaan yang sedang dialami. Demikian juga dalam bacaan kita yang ketiga dari Ibrani
sebuah pengakuan tentang Yesus yang adalah imam besar yang sesungguhnya tanpa ada salah dan dosa telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia dari dosa. Kemudian yang keempat dari kitab Injil Markus yang menjadi bahan utama kita pada pagi hari ini. Ini tentu sebuah kisah, sebuah cerita yang sudah sangat sering kita mendengarkan, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang Bartimeus. Kisah perjumpaan Yesus dengan Bartimeus setelah Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Seorang Bartimeus, dia adalah seorang yang buta, dia seorang pengemis yang buta. Yang disebutkan dalam bacaan kita bahwa dia adalah putra Timeus. Dia sedang duduk di pinggir jalan. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan seorang Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang tentunya dia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang yang lewat. Dan ketika Bartimeus mendengarkan bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat bersama dengan murid-murid, lalu kemudian dia berseru kepadanya. Dia memohon belas kasihan. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Tentu bahwa dia pernah mendengarkan tentang siapa Yesus. Karena itu dalam sebuah pengakuan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ada sebuah keyakinan yang besar, ada sebuah kerinduan ketika dia mengharapkan suatu waktu, suatu kelak untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Dengan sebuah harapan bahwa Yesus yang dia dengar dan tentu dia percaya bahwa dia akan mampu dan bisa untuk menyembuhkan, memulihkan sebuah keadaan yang sedang dialami. Dia bisa memelekkan matanya. Pasti bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan pas ketika betul Yesus lewat di tempat di mana sedang dia berada, sebuah tekad yang luar biasa bagi seorang Bartimeus. Bahkan ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, orang menegurnya supaya dia diam. Tetapi semakin dia ditegur, semakin dia keras berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Sebuah dorongan yang semakin kuat dari dalam diri seorang Bartimeus. Sebuah keyakinan yang pasti bahwa Yesus pasti akan mengasihi dia. Yesus pasti akan menyembuhkan dia. Sekali lagi bahwa mendengarkan berita tentang siapa Yesus, ada kerinduan, ada harapan untuk berjumpa. Dan waktu yang tentunya dia tunggu, dia harapkan itu sudah ada di depan mata. Sekalipun secara fisik dia tidak melihatnya, tetapi ada sebuah keyakinan dalam pikiran seorang Bartimeus ini. Iman yang
tentu akan mengubah hidupnya, bukan hanya secara fisik, dia akan bisa melihat kembali, tetapi tentu juga secara imannya untuk sungguh percaya, karena dia adalah seorang yang tentu selama ini hanya mendengarkan tentang siapa Yesus, sehingga dalam sebuah kerinduan itu dia ingin untuk segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, teriakan seruan untuk yang kedua kalinya yang disampaikan oleh Bartimeus kepada Yesus. Ketika Yesus mendengarkan, Yesus berhenti. Dia tentu tahu sebuah kerinduan besar dari Bartimeus, dari orang ini, untuk segera dinyatakan kepadanya sebuah kuasa dari Yesus untuk memulihkan dan segera menyembuhkan sakit yang selama ini dia derita. Bartimeus yakin, tahu, sehingga dia berupaya dan dia berusaha. Dan betul bahwa ketika untuk yang kesekian kalinya Yesus berhenti, para murid disuruh untuk memanggilnya. Yesus bertanya kepadanya, apa yang hendak kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekali lagi ini tentu sebuah pertanyaan untuk meyakinkan apa sesungguhnya harapan dan kerinduan dari seorang Bartimeus. Ya pasti Yesus tahu bahwa orang ini ingin untuk sembuh, ingin untuk segera melihat. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus ingin meminta sebuah kesungguhan dan kepastian dari seorang Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa tu lamu purai laku pogok laku kalemu? Dengan sebuah jawaban yang pasti dari Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat melihat. Elo ana moke pakita duka nak. Ini tentu menjadi sebuah harapan yang besar dari jawaban yang disampaikan kepada Yesus dari seorang Bartimeus. Untuk bagaimana supaya Yesus yang selama ini dia dengarkan bahwa dia bisa menyembuhkan orang dari berbagai sakit penyakit, dia mengharapkan bahwa itu yang akan terjadi dan akan dialami. Yesus akan memulihkan keadaannya. Sehingga ketika dia menyampaikan kepada Yesus apa harapannya, lalu kemudian Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi jawaban Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan sebuah jawaban yang pasti kepadanya, menjawab kerinduan dan harapan dari seorang Bartimeus. Dan dia tahu iman yang besar yang luar biasa dari seorang Bartimeus. Dari cara dia memanggil Yesus dengan suara yang keras, Yesus tahu bahwa dia punya harapan yang luar biasa.
Dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya akan kuasa yang akan Yesus nyatakan baginya untuk bisa pulih dan sembuh dari penyakit yang selama ini dia derita. Apa respon dari seorang Bartimeus ketika apa yang telah menjadi sebuah harapan baginya, dia telah melihat, dia telah sembuh, dia mengikuti Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dari kisah yang lain kita melihat bagaimana 10 orang yang disebutkan Yesus, hanya satu yang kembali berterima kasih kepada Yesus. Tetapi seorang Bartimeus, setelah dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia bisa melihat kembali. Dia pergi, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendengarkan suara Yesus tentang sebuah harapan yang pasti akan dinyatakan kepadanya, Bartimeus sungguh-sungguh merasakan sukacita yang tentu luar biasa dalam hidupnya. Dia menyatakan bagaimana respon yang cepat yang dia nyatakan ketika dia telah sembuh. Dia bangkit, dia pergi, dia mengikuti Yesus. Dia menjadi orang yang percaya akan kuasa yang Yesus nyatakan baginya. Bukan hanya dia sembuh secara fisik, dia bisa melihat, tetapi membuka mata hatinya tentang kuasa yang Yesus sudah nyatakan baginya, kesembuhan yang selama ini dia nantikan dan dia harapkan. Bisa kita membandingkan bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang dari berbagai sakit penyakit yang mereka alami, memulihkan keadaan mereka. Mereka mengikuti Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan tentu ini juga menjadi sebuah perenungan mendalam bagi kita bersama-sama. Ketika apa yang menjadi harapan kita dijawab oleh Yesus. Ketika dengan kesungguhan hati kita, dengan iman kita yang sungguh kita datang berseru kepada Yesus, yakin dan percaya bahwa Yesus pasti akan memulihkan keadaan kita, akan memulihkan sebuah situasi yang sulit sekalipun yang sedang kita alami. Terlebih masih dalam situasi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Selalu ada harapan untuk segera kita bisa keluar dari masa-masa yang sulit yang sedang kita alami. Seperti harapan umat Tuhan di tempat pembuangan. Ketika dengan kesungguhan hati mereka meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah mendengarkan doa dan pengharapan mereka, mereka dipulihkan, mereka dikembalikan dari tempat pembuangan mereka. Demikian juga jawaban Yesus kepada pemazmur, pengharapan dalam penderitaan yang sedang dialami. Allah mengubah penderitaan menjadi sukacita, menjadi sorak-sorai. Dan tentu juga bagi kita sekalian, di dalam berbagai beban pergumulan yang sedang kita alami. Bukan hanya sakit secara fisik, mungkin juga dalam tanda petik kita sedang sakit secara rohani. Oleh karena berbagai masalah persoalan beban yang sedang kita alami saat ini. Tetapi ketika kita datang seperti Bartimeus,
Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk bisa menerima anugerah dari Allah, kasih karunia, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada seorang Bartimeus. Yesus melihat dan Yesus tahu bagaimana harapan yang luar biasa, bagaimana iman dari seorang Bartimeus. Dan itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Bagaimana dengan kita? Dalam menghadapi berbagai persoalan pergumulan dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari belajar bersama-sama kepada seorang Bartimeus. Untuk sungguh-sungguh kita datang kepadanya dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus pasti akan mengasihi kita. Dia pasti akan memulihkan keadaan yang sulit sekalipun yang sedang kita alami. Roh Kudus menuntun dan memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah mengajak kita bersama-sama untuk bagaimana kita belajar dari seorang Bartimeus. Ia memiliki sebuah harapan yang besar untuk segera pulih dan sembuh dengan sungguh dan yakin bahwa kuasa Yesus akan bisa memulihkan keadaannya, akan bisa untuk membebaskan dia dari satu pergumulan yang sekian lama dihadapi. Kerinduan untuk segera melihat kembali. Dan Yesus telah menyatakan baginya, Yesus sungguh mengasihinya, karena Yesus tahu bahwa dia adalah seorang yang beriman yang sungguh kepadanya. Dan bukan hanya Yesus menyembuhkan secara fisik, tetapi juga Yesus telah memulihkan iman percayanya yang sungguh kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang telah disampaikan dan diumumkan kepada kita bahwa hari ini salah seorang anak kekasih akan menerima sakramen baptisan kudus. Semuanya tentunya kita percaya bahwa karena kasih karena anugerah Allah yang dinyatakan melalui orang tua dan keluarga untuk boleh membawa anak kekasih ini menerima baptisan kudus. Sebagaimana telah diwartakan bahwa hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kita, yaitu Arabelle Uwanta Fredella. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menantikan keselamatan serta pengurusan hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia
seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti baptisan, janganlah itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada mereka, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pendidikannya. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya, silakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Dan agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah jawab saudara? Apakah engkau berjanji? Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, gereja akan menyerahkan surat baptisan.
dari Sionnya teguh berkatnya pada jalanmu. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Berapa pokok doa kita pada pagi hari ini? Seperti yang ada dalam warta jemaat, ada 18 orang, baik yang sakit di rumah sakit, di berbagai tempat yang sedang menerima perawatan. Dan ada tambahan di sini, Ibu M. Tandung, kelompok penerima, sedang dirawat di rumah sakit Elim. Ibu Linda Sumilat Paembonan di rumah sakit di Jakarta, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan kita berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, berdoa untuk pertambahan usia yang boleh nikmati oleh jemaat Tuhan dalam warta jemaat. Hari ini sepanjang minggu ini ada 56 orang. Berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan, dan juga kita berdoa bersama-sama untuk rencana pelaksanaan pengucapan syukur tahunan. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober, hari Minggu yang akan datang. Dan juga kita bersyukur pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 Gereja Toraja telah berjalan dengan baik dan telah memilih pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk periode 2021-2026. Dan juga kita mendukung dalam doa keluarga almarhum Jimmy Alolinggi, saudara ipar dari Penatua Juniati Bandaso yang telah dimakamkan pada hari Sabtu kemarin di Mengkendek. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami melalui persekutuan yang Engkau anugerahkan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang telah membuka mata hati kami dalam sebuah harapan kerinduan di tengah berbagai situasi, kondisi yang sulit sekalipun kami alami, dengan berbagai pergumulan kami. Ketika dengan kesungguhan hati kami datang kepadamu, kami percaya bahwa kami boleh dipulihkan dan disembuhkan, kami boleh dibebaskan, dilepaskan dari situasi yang sulit yang sedang kami alami. Kami boleh belajar kepada iman seorang Bartimeus dengan kesungguhan hati, dengan sebuah kerinduan dan harapan yang besar. Ia telah memulihkan bukan hanya secara fisik, tapi juga memulihkan iman untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus di dalam hidupnya. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang sungguh memberikan hikmat bagi kami, sehingga dalam keadaan apapun yang sedang kami alami, kami sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepadamu. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami pada pagi hari ini, berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, baik yang ada di jemaat Rantepau di berbagai tempat dalam berbagai kondisi mereka. Secara khusus ya Tuhan, mereka yang sedang sakit oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di berbagai tempat di rumah, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka.
Berkati perawatan yang mereka terima dari dokter paramedis. Karena kami percaya bahwa mereka adalah Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi selalu berkat bagi mereka. Dan berikan kekuatan iman pengharapan kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan mereka, sakit penyakit yang sedang mereka alami. Dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau pasti akan menyembuhkan mereka oleh kuasa yang Engkau nyatakan bagi mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka dalam iman pengharapan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Berdoa bersama dengan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, sehingga tetap menikmati kasih Tuhan di dalam menjalani masa tua mereka. Dan senantiasa hanya merahkan hidupnya hanya ke dalam tangan kuasa dan perkenan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menaikkan syukur kami kepadamu bersama dengan jemaat-Mu yang hari ini bahkan dalam sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Anak-anak-Mu senantiasa boleh mengalami pertambahan usia yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Kami juga terus berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan dalam segala perjuangan mereka. Juga saudara kami yang akan mengikuti tes CPNS dan juga dalam segala usaha mereka untuk mencari pekerjaan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semua perjuangan bagi anak-anak kami ini. Biarlah kiranya harapan ya Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan hasil yang baik demi untuk masa depan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, juga berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan, senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah senantiasa mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan boleh nyatakan melalui usaha dan pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk segala rencana kami, program di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao, berkati. Sama dengan segenap pimpinan majelis gereja, bersama dengan pengurus OIG, berkati semua rencana segala program ini ya Tuhan, yang telah kami sepakati bersama di bentuk pelayanan yang boleh kami nyatakan di tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pengucapan syukur tahunan yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober yang akan datang. Berkati panitia pengucapan syukur ini, berkati jemaat Tuhan, sekalipun dalam situasi pandemi yang kami alami, namun kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu boleh menjaga, memberikan kemungkinan yang terbaik bagi kami untuk bersama-sama boleh datang menaikkan pujian dan syukur kami atas berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 telah berjalan dengan baik, telah memutuskan banyak hal untuk menjadi bagian pelayanan Gereja Toraja ke depan. Engkau juga telah memilih orang-orang yang Tuhan mau pakai sebagai pengurus badan pekerja Sinode Gereja Toraja untuk periode 5 tahun ke depan. Tuhan berkati mereka, Tuhan perlengkapi mereka. Biarlah tanggung jawab yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi mereka senantiasa mereka boleh laksanakan dengan baik demi untuk pelayanan bagi segenap warga Gereja Toraja. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam segala upaya mereka dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara ini. Secara khusus Tuhan masih dalam situasi pandemi yang kami alami. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kami. Berkati Tuhan. Biarlah kiranya harapan kami bahwa
negara kami akan segera pulih dari adanya pandemi ini. Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menuntun memberkati kami. Biarlah senantiasa boleh menikmati sukacita atas segala kasih, tuntunan dan pemeliharaan-Mu di dalam segala kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai kami, peliharakan kami ya Tuhan. Biarlah kita menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, baik di jemaat Tuhan di tempat ini, di berbagai tempat. Tuhan berkati. Biarlah bersama-sama senantiasa dalam bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok Pelayanan 1, bersama dengan Kantoria, pianis, bersama dengan tim multimedia, tim COVID, segenap pengerja gereja, bahkan ya Tuhan melalui siaran TV kabel. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memakai kami sebagai sarana pelayanan bagi sesama kami di berbagai tempat yang tidak berkesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, terima dengarkan kami di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru firman Tuhan bagi kita sekalian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita memuji Tuhan, mengibadah kita saat ini. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. PKJ 2412. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku masih ringan, makin nampaklah yang baik di sana. Ladang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi dalam bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan tetaplah percaya kepada Tuhan
supaya kamu dapat melihat kemuliaan-Nya. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai syukur kita kepada Allah atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini, kita akan pulang dengan penuh berkat daripadanya. Untuk itu mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 239 ayat yang pertama. Dan yang ketiga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersih dan terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagi domba besar. Sejak Yesus di hatiku. Ayat 3. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Tepau menyampaikan terima kasih atas bersama kita dalam ibadah saat ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua.